Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sandi Nation yang telah memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di ruang ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman di Ruang Tunggu episode 5 dengan tema The Power of Kata-Kata. Vision Youth Ambassador Provinsi Banten. Malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bestie saya. Jadi siapa yang nggak kenal sama bestie saya satu ini? Mohon maaf. Baik, langsung saja kita langsung saja saya panggilkan bestie saya yaitu Kang Rahmat Jailani. Beliau merupakan senior ambassador dari Provinsi Jawa Barat yang akan menyampaikan materi tentang the power of kata-kata. Jadi untuk teman-teman harap disimak, kita belajar dan tumbuh bersama. Pada Kang Rahmat Jailani dipersilahkan. Baik, terima kasih Yuli. Apa kabar semuanya? Selamat malam semuanya. Saya pengen tahu dong ini dari mana aja, boleh di absen dulu yuk di kolom chat dari mana aja. Saya pengen tahu nih. Oh, dari Medan. Wow, jauh juga ya dari Medan, Makassar. Terus dari mana lagi nih? Aceh Utara. Dari tadi Kak. Nggak salah sih, Pan. Nggak salah. Ini sih Jawa Barat nih, ketua Jawa Barat nih, ini mulu ya, bercanda mulu nih. Cianjur, dari Medan. Oke, dari masjid. Oke, makasih banyak ya semuanya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak telah bergabung di ruang tunggu ini yang kelima dengan tema The Power of Kata-Kata. Jadi tentunya di Sandi Nation ini dicetak untuk menjadi para leader. Nah, tentunya leader ini harus bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Nah, dengan salah satunya dengan kata-kata tersebut. Jadi sebelum mulai kita eh, mari kita berkenalan dulu. Nah, perkenalkan nama saya M. Rahmat Jailani, bisa dipanggil Ajay. Tempat tanggal lahir Sukabumi 22 Juni 2001 dan hobi saya berolahraga. Olahraganya yaitu basket, lari, berenang, bersepeda, dan itu yang sering saya lakukan olahraganya. Tapi banyak juga sih olahraga yang saya sukai juga. Nah, di sini ada Instagramnya @mrjailani.22. Mungkin ada yang ditanyakan atau nggak usah ya, atau langsung aja gitu. Kak Yuli masih ada, Kak Yuli? Ini Kak Yuli kayaknya keluar mulu ya dari tadi, jaringannya nggak stabil. Oke deh. Kita langsung mulai aja. Nah, di sini efek dari kekuatan kata-kata di sini mungkin kalian di kolom chat bisa di chat gitu ya. Apa yang terlintas dalam benak kalian ketika melihat gambar ini dan dikaitkan dengan kata-kata? Mungkin bisa di chat, penuhi kolom chat. Saya lihat nih jawabannya di kolom chat. Ya, apa yang terlintas gitu. Ya, teroris betul. Tapi apa yang terlintas, korelasinya apa gitu? Hubungannya itu apa antara kata-kata dengan teroris dan Sunda Empire ini? Tembak-tembakan, Kak. Retorika penjahat. Terus apa lagi nih? Apa aja nih ada yang di benak kalian? Nah, jadi efek dari kekuatan kata-kata ini teman-teman. Ya, betul. Ini shift kita ini Kak Irfan betul sekali menginfluence atau mempengaruhi. Jadi bahwasanya kita tahu bahwasanya orang-orang yang ikut
menjadi garis keras atau memiliki pemikiran yang radikal, dulunya itu tidak memiliki pemikiran radikal, tetapi mereka setelah dicuci otaknya atau di brainwash gitu kan, sehingga bisa menjadi memiliki pemikiran yang radikal gitu. Yang dimana dulunya sesama muslim ataupun non muslim kita tidak boleh membunuh, tapi setelah dicuci otaknya gitu kan oleh pemimpinnya dengan kata-kata memasukkan hadis atau apapun itu, sehingga mereka memiliki pemikiran yang kalau beda dengan kita ya itu bisa dibunuh gitu. Nah, itu pemikiran yang jahat, itu efek dari kekuatan kata-kata tersebut. Jadi kata-kata ini bisa sebagai diibaratkan pisau gitu kan. Bisa membunuh orang dan bisa juga dimanfaatkan dengan hal-hal yang bisa memotong bawang gitu kan, yang positifnya memotong daging dan lain sebagainya. Nah, ini efek dari kata-kata. Ini pun sama dengan Sunda Empire gitu kan. Almarhum Lord Rangga ini kan bisa mempengaruhi orang gitu kan sehingga banyak pengikutnya seperti itu. Jadi kata-kata ini sangat dahsyat sekali kekuatannya gitu kan. Kita bisa lihat yang dimana orang-orang yang tidak memiliki pemikiran radikal bisa menjadi memiliki pemikiran radikal gitu kan. Yang dulunya Sunda Empire mungkin dianggapnya kayak nyeleneh atau apa, tapi kalau kita terus melihat Lord Rangga berkata-kata gitu kan, itu bisa mempengaruhi pemikiran kita sehingga kita bisa satu pemikiran dengan beliau. Apakah di sini mungkin ada yang pengikut Sunda Empire dulu mungkin sebelum Lord Rangga di penjara dan Lord Rangga meninggal? Takutnya nanti di sini ada pengikut dari Sunda Empire gitu. Nah, jadi kita kan sebagai pemimpin, kita itu harus bisa menginfluence atau mempengaruhi orang-orang. Nah, cara mempengaruhi orang-orang yaitu dengan kata-kata. Pemimpin itu harus memiliki gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini, teman-teman, tentunya ialah sebuah seni bagaimana caranya kita mempengaruhi orang, baik dengan tindakan ataupun dengan kata-kata kita. Gitu, teman-teman. Nah, next selanjutnya gitu kan, kenapa sih kita harus bisa mempengaruhi orang dan bagaimana caranya gitu kan? Apa yang teknik apa yang harus dipakai seperti itu. Nah, eh, malam malam hari ini kita akan menyusun atau membuat atau belajar menggunakan kata-kata dengan benar. Nah, dalam teknik ini malam ini yaitu belajar tentang teknik aplikasi psikologi bernama forcing. Nah, inti pembelajarannya itu ialah memaksakan kehendak agar siapa yang mendengar ataupun membaca mengiyakan maksud yang kalian inginkan. Seperti tadi contohnya terorisme gitu kan, pemimpinnya ingin satu pemahaman dengan dirinya gitu kan, bagaimana caranya supaya pemikiran dirinya itu bisa disebarkan atau bisa mempengaruhi orang sehingga orang itu bisa sama gitu kan mengikuti dengan pemikiran yang diinginkannya. Emang ini terlihat kejam, tetapi inilah pemimpin yang harus bisa mempengaruhi orang banyak itu. Nah, kita next, kenapa sih pentingnya forcing gitu kan? Manusia modern pada hari ini gitu kan, tepatnya pada tahun ini itu lebih menerima 3.000 informasi sehari. Sedangkan kalau kita back to history tahun 1960-an, orang-orang itu menerima informasi 150 sampai 200 informasi per hari. Itu pun kalau orang-orangnya yang gaul ya, yang sering baca koran gitu kan, sering mendengarkan radio tahun 60-an itu dan sering nongkrong istilahnya, sering ikut ronda gitu kan. Nah, kalau kita menginjak pada tahun 1970-an nih sampai 1980-an, naik lagi nih orang-orang ini menerima informasinya itu 300 sampai 500 informasi per hari. Terus di tahun 90-an naik lagi karena perkembangannya teknologi gitu kan, adanya TV, handphone mungkin meskipun agak jadul gitu kan, dulu handphonenya pada gede-gede itu, sehingga orang-orang mampu dan mudah menerima informasi sehingga naik lagi per harinya itu 900 informasi. Nah, jadi pemimpin ini harus bisa mempengaruhi orang karena span of attention orang-orang sekarang ini atau rentang waktu perhatian orang-orang ini
pada zaman sekarang itu tidak lebih dari 10 menit. Jadi pemimpin ini harus gercep memasukkan informasi apa yang ingin disampaikan gitu kan. Sehingga bisa diterima oleh orang-orang tersebut sebelum otaknya hang gitu kan. Karena dibanjiri dengan soft selling ataupun hard selling baik offline maupun online gitu. Tetapi teman-teman, sebelum kita mempengaruhi orang, kita harus berkaca terlebih dahulu ya. Bahwasanya kita ini bisa belum nih mempengaruhi orang-orang gitu. Kita ini udah mampu belum mempengaruhi orang-orang. Nah, di sini ada level of trust atau tingkatan kepercayaan seseorang gitu kan. Ada level-levelnya gitu. Yang pertama yaitu berapa banyak yang kenal Anda gitu. Jadi saya ingin tahu nih di sini mungkin kira-kira kalian udah dikenal berapa banyak orang gitu. Apakah 1.000 orang kah? Atau 100 orang, 500 orang mungkin bisa di kolom chat. Kita berkaca diri terlebih dahulu ya. Apakah kita sudah dikenal banyak orang gitu. Oh 1.000 lebih bang tuh. Keren banget gitu kan 1.000 lebih. Nah, jadi bagaimana caranya kita dikenal banyak orang, yaitu salah satunya dengan silaturahmi gitu kan. Dengan silaturahmi ini kita bisa berkenalan dengan banyak orang. Mungkin di sini ada yang tahu nih perbedaan antara apa kenal dengan tahu gitu. Apakah bisa yang mendefinisikan perbedaan antara kenal dan tahu? Mungkin Teh Siti Yuliani tahu nih sebagai MC kita. Oh, Teh Siti. Halo? Oh, mungkin Teh Siti Yuliani ya. Kenal itu pernah berinteraksi, tahu profilnya, kalau tahu sekedar aja. Oke, benar ini dari Kak Rini Kartika. Terima kasih atas jawabannya, benar sekali. Jadi kalau kenal itu kita pernah berinteraksi dan kita tahu profilnya gitu kan. Sedangkan tahu itu ya sekedar tahu gitu. Kayak kamu tahu gak si A gitu kan? Tahu pernah berinteraksi? Enggak, berarti itu hanya sekedar tahu aja, bukan kenal kan? Tapi kalau dia kenal, tahu si A, tahu kenal dia, kenal oh dia hobinya ini gitu kan, dia suka ini dan aktivitas yang dia lakukan yang sering dilakukan adalah ini gitu kan. Itu mengenalnya gitu kan. Nah, jadi saya harapkan ini calon-calon leader ke depannya dari Sandi Nation itu harus banyak bersilaturahmi. Kenapa? Karena dengan silaturahmi ini kita bisa kenal banyak orang gitu kan, bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman gitu kan, sehingga kita ini bisa lebih tumbuh lagi. Ini seperti ruang tumbuh ini kan, kita bisa mengenal satu sama lain gitu kan, bisa berinteraksi, bisa bisa bertukar pengalaman dan cerita-cerita gitu kan. Nah, jadi saya harapkan calon pemimpin di Sandi Nation ini jangan apatis gitu kan, jangan tidak ansos gitu kan, antisosial banget, jangan. Jadi pemimpin itu harus memiliki jiwa sosial, jiwa ingin tahunya lebih tinggi gitu kan, dengan cara silaturahmi, karena silaturahmi ini memperpanjang umur. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan panjang umur ini? Mungkin bisa tahu nih, silaturahmi ini memanjangkan umur. Apakah umur kita yang dipanjangkan atau apa gitu kan? Nah, jadi lama mati panjang umur karena banyak yang doain. Oke, karena satu hubungannya bang jangka panjang. Nah, betul sekali nih. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban kalian. Nah, ini Karini nih kayaknya orangnya pinter banget deh ini, keren banget orangnya ini. Hubungannya bang jangka panjang. Jadi kalau kita banyak silaturahmi ya teman-teman. Kayak misalkan saya nih dari Sukabumi mau ke Cirebon. Karena ada teman saya kan, saya bersilaturahmi karena ikut Sandi Nation gitu kan. Jadi saya bersilaturahmi juga dan kenal tahu gitu. Ada teman saya namanya Resti, mungkin saya bisa ngontek Resti. Resti saya lagi di Cirebon nih, mungkin Resti pasti akan menyambut saya dengan senang hati gitu kan, karena oh teman dari jauh nih dari Sukabumi. Jadi kita
kemana melangkah pun itu tidak takut gitu, karena kita banyak teman, bukan banyak musuh gitu teman-teman. Jadi saya harapkan banget itu kan kedepannya ini harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, jangan apatis, perbanyak silaturahmi. Kalau kata Pak Sandi ini, silaturahmi ini eh, sangat penting bagi pemimpin gitu kan. Dengan silaturahmi bisa banyak bertemu orang-orang yang hebat lebih daripada kita, dan kita bisa belajar banyak dari orang-orang tersebut gitu teman-teman. Nah selanjutnya dari berapa orang yang kenal terhadap kita dilanjut dengan berapa persen yang suka dengan kita. Nah mungkin dikira-kira aja nih, berapa persen yang kenal dari kalian itu menyukai kalian, atau yang dari tahu menjadi kenal dan menjadi suka dengan kalian itu berapa persen? Saya pengen tahu nih. Ya kira-kira aja sih, kira-kira aja kalian gitu, berapa persen, kayaknya sih ini eh yang suka sama saya 80% nih. Misalkan dari tadi nih Kak, siapa Kak Rini ya? Kak Rini tadi kan ada 1.000 orang nih, ada 1.000 orang. Berapa persen tuh yang suka suka ke saya 80% deh gitu kan. Karena apa? Karena likability atau tingkat kesukaan orang ini akan membuat Anda lebih mudah sukses lagi gitu kan. Akan mudah mempengaruhi orang. Karena gini teman-teman, eh, kalau kita nih, kalau udah suka nih sama seseorang kan, itu lihat sendalnya aja udah seneng. Misalkan nih contoh, kalau kita berangkat atau ke sekolah atau ngaji deh gitu kan, ngelihat sendal yang di orang suka gitu kan rasanya udah seneng gitu kan. Apapun misalkan jungkok deh, jungkok gitu kan. Jungkok melakukan hal apapun itu pasti dianggap lucu gitu kan. Ih gemes gitu kan. Nah ini tingkat kesukaan ini mudah gitu, akan mudah mempengaruhi orang gitu. Nah, bagaimana caranya eh, orang menyukai kita? Dengan salah satu caranya itu dengan etika yang baik gitu. Kita harus memanusiakan manusia seperti itu. Jadi kita ukur dari tadi kan dari yang kenal menjadi suka gitu kan. Nah, tentunya kita harus banyak disukai orang seperti ini. Contohnya kan Pak Sandi dikenal banyak orang, etikanya bagus gitu kan, gak sombong atau apapun nih. Gue nih menteri terkaya nih bos di apa di kabinet Pak Jokowi kan enggak gitu kan, dia tetap rendah hati, dia tetap menggunakan transportasi umum, dekat dengan masyarakat gitu kan, etikanya bagus. Makanya Pak Sandi kan di mana-mana selalu disambut hangat oleh masyarakat gitu kan. Karena meskipun manusia itu tidak ada yang disukai 100% orang, yang misalkan dari 1.000 orang disukai 1.000 orang itu agak agak ini ya, agak agak gak bisa gitu kalau menurut saya, karena pasti ada yang tidak sukanya juga gitu. Makanya ini Pak Sandi kan kita sebagai master mentor kita, apa, banyak dikenal orang, banyak disukai orang, sehingga beliau kemanapun itu pasti disambut hangat dan dicintai masyarakat. Seperti itu. Jadi kita diharapkan, karena etika itu lebih tinggi atau adab itu lebih tinggi daripada ilmu teman-teman. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kalau adab itu kan susah ya, kalau kita apa belajarnya harus butuh butuh lama, sedangkan kita kalau nggak bisa fisika matematika kan itu mudah ya, dengan belajar 3 bulan 4 bulan itu udah bisa, udah mahir gitu kan. Kayak ini nih, kayak kayak saya sedang belajar public speaking ini kan, di sini kan kita kalau semakin jamnya jamnya jam terbangnya tinggi gitu kan, semakin bagus public speaking kita. Tetapi kalau adab itu butuh proses yang lama gitu kan, sopan santun itu nomor satu, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya yaitu yang ketiga, ada berapa persen yang percaya dengan Anda. Jadi tadi kan udah ada yang kenal, terus skopnya di lebih luas lagi, ada yang sukanya berapa persen. Ini sama dia berapa persen juga nih. Coba di kolom chat, saya pengen tahu nih, kira-kira orang percaya ke, tadi kan dari 1.000 orang nih, yang suka misalkan tadi 98% katanya. Dua, dua persennya
nggak suka lah, dianggapnya nggak suka gitu kan, atau tidak memilih gitu. Nah ini yang percaya sama kita itu berapa orang tuh kira-kira? 75%, 100%, wow. 90%, 50%, 70%. Nah teman-teman, kalau orang udah percaya sama kita, itu misalkan contoh deh, contoh pinjam duit dong 100 gitu kan. Kalau kalau orang itu udah kenal kita, udah suka kita dan udah percaya sama kita, pasti dikasih gak teman-teman? Kalau pinjam uang nih, pinjam uang dong 100 gitu kan. Orang itu kan udah kenal sama kita, udah suka sama kita gitu kan, udah percaya sama kita, kira-kira dikasih pinjam gak nih uangnya gitu kan? Pinjam dong 100 gitu kan. Biar silaturahminya nggak putus. Nah, pasti 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 dikasih teman-teman. Soalnya kita kan udah kenal. Misalkan nih Yuli sama saya pinjam misalkan. Jai pinjam dulu dong 100 gitu kan. Karena saya udah kenal sama Yuli, misalkan udah suka sama Yuli dan udah percaya sama Yuli, saya pasti akan kasih gitu kan. Yuli misalkan saya janji deh, bayarnya tanggal ini siapa ya? Yang tadi mute siapa ya? Nah, jadi kembali lagi ke topik nih tadi. Kalau kalau saya udah kenal Yuli gitu kan. Yuli kan bilang misalkan jadi pinjam dulu 100, nanti tanggal 15 dibayar deh gitu kan. Karena saya kenal Yuli, suka sama Yuli dan percaya sama Yuli, saya pasti kasih gitu kan. Karena kenal gitu kan, karena kenal, suka dan percaya. Coba kalau tiba-tiba misalkan saya nggak kenal Yuli nih, contoh saya nggak kenal Yuli atau nggak kenal kalian, terus tiba-tiba pinjem deh 100, saya kasih gak? Gak bakal teman-teman, karena kan lu siapa gitu kan? Tiba-tiba baru aja kenal, baru aja ngeliat gitu orangnya, tiba-tiba pinjem duit gitu kan, pasti nggak bakal dikasih teman-teman. Nah, bagaimana caranya orang mempercayai kita? Salah satunya itu kita harus berperilaku jujur dan amanah. Kalau bukan menurut, kalau kita mendefinisikan tentang keimanan gitu kan, tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan gitu kan. Hati meyakini, lisan mengatakan, dan raga bekerja. Itu teman-teman, ketika kita diberi amanah itu harus seperti itu. Hati meyakini bahwasanya saya bisa nih menjalankan amanah ini, dan diucapkan dengan lisan, oke, kita siap gitu kan menjalankan amanah, dan raga ini bekerja teman-teman gitu. Jadi ikhtiar, ada ikhtiarnya itu. Seperti Pak Sandi kan ini dipercayai oleh Pak Presiden Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu kan. Kenapa Pak Sandi bisa dipercaya? Karena yang pertama, ini ada sangkutannya dengan personal branding. Kalau kalian ikut Sandi Nation itu pasti dikasih tahu caranya bagaimana kita meningkatkan personal branding kita, karena di bootcamp itu kemarin saya ikut bootcamp Sandi Nation, itu diajarkan bagaimana tentang personal branding itu seperti apa gitu kan, harus menaikkannya itu seperti apa. Jadi seorang pemimpin harus memiliki personal branding yang bagus gitu kan, supaya orang percaya. Dengan apa? Dengan dikenalnya banyak orang, disukanya banyak orang, maka akan dipercaya sama orang, teman-teman. Seperti master mentor kita yaitu Pak Sandi, dipercayai oleh Pak Jokowi bahwasanya Pak Sandi bisa dan mampu untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada positive reinforcement. Jadi kata-kata ini saya sudah katakan tadi kan, bisa sebagai pisau kan, bisa bisa membuat hal yang positif dan juga bisa membuat hal yang negatif. Nah, jadi ini eksperimen yang dilakukan oleh oleh mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas California.
Nah, jadi positive reinforcement ini sebuah kata-kata atau tindakan yang positif diberikan kepada orang sehingga orang itu meyakini bahwasanya bisa gitu melakukan hal tersebut. Nah, jadi di sini melakukan eksperimen ada 3 orang, yaitu seorang gadis yang tidak pernah bermain bola basket sama sekali. Jadi gadis ini diminta dengan mata terbuka gadis ini diminta untuk melakukan shoot, Tetapi karena basicnya dia tidak bukan pemain basket gitu kan, jadi gagal gitu. Akhirnya tim eksperimen ini menutup matanya si gadis tersebut dan diberikan positive reinforcement. Positive reinforcement yang dilakukan yaitu kayak you can do it, kamu pasti bisa gitu kan. Kamu pasti bisa melakukan hal tersebut meskipun orang itu basicnya bukan pemain basket. Dan akhirnya dengan mata tertutup dia bisa melakukan shoot dan masuk bola yang ke dalam keranjang. Dan penutup matanya dibuka oleh seorang eksperimen dan mencoba lagi diberikan positive reinforcement atau penguatan-penguatan hal positif kepada dirinya dengan mata terbuka. Dari 10 tembakan masuk 4. Itu artinya kata-kata ini sangat berpengaruh besar terhadap orang gitu, karena ini pemimpin ini harus bisa menginfluence atau mempengaruhi itu seperti itu. Jadi orang itu tidak merasa diperintah gitu. Bagaimana caranya orang tidak merasa diperintah tapi kita memasukkan apa yang kita inginkan gitu. Nah, dilanjut dengan seorang pemuda yang biasa bermain basket, teman-teman. Dengan mata terbuka dan tidak diberikan positive reinforcement, baik itu negatif reinforcement. Dengan mata terbuka itu dicoba 10 tembakan, yang masuk itu 9 ke dalam keranjang. Nah, dengan mata tertutup, dia melakukannya yaitu gagal gitu kan, karena matanya ditutup. Nah, dengan mata terbuka ini dikasih negatif reinforcement bahwasanya lu gak bakal bisa gitu kan, istilahnya dibully lah gitu kan, direndahkan gitu. Dan akhirnya apa? Dari tadi 9 masuk dengan mata terbuka jadi 4, karena itu dia dikasih pressure gitu kan dengan kata-kata ledekan, ejekan dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa terganggu gitu kan. Orang itu merasa terganggu, pemuda itu merasa terganggu dengan kata-kata negatif tersebut. Nah, yang terakhir, ini seorang profesional basketball atau pemain cadangannya dari klub Golden State Warrior. Mungkin kalian kalau anak basket tahu ya, klubnya Golden State Warrior. Nah, ini dilakukan eksperimen juga, teman-teman. Dengan mata terbuka ini pemain basket profesional ini mampu melakukan 9 tembakan yang masuk dan 1 gagal dari 10 itu. Nah, dengan mata tertutup dia juga gagal juga melakukannya, tidak diberikan positif reinforcement ataupun negatif reinforcement. Tapi dengan mata terbuka, meskipun diberikan negatif reinforcement gitu kan, kayak lu bukan bukan Michael Jordan gitu kan, istilahnya dibully lah istilahnya, dengan direndahkan gitu harkat martabatnya gitu kan dengan kata-kata bulian. Tapi dia tetap bisa berhasil dengan 8, teman-teman, bisa 8 memasukkan ke dalam keranjang. Artinya apa? Mungkin bisa di kolom chat ya kalian isi. Makna dari cerita ini yang kalian ambil itu apa itu? Kira-kira aja. Yuk di kolom chat, makna atau hal apa yang bisa kalian ambil dalam cerita ini. Biar ada interaksi 2 arah gitu kan, gak 1 orang, gak cuma saya ngomong. Ini Kak Siti, masih ada Kak Siti? Siti Yuliani maksudnya, Siti Yuliani. Ini MC saya ini kemana ini? Halo? Mohon maaf, ini Sitinya ada 2 ya? Sorry, sorry, sorry. Ini dari cerita ini apa yang kalian bisa ambil deh? Ayo di kolom chat yuk. Biar ada dialektika di antara kita. Anjay. Yuk, biar sama-sama berpikir apa nih kira-kira dari cerita ini yang bisa kalian ambil gitu. Ini ada kaitannya dengan leadership juga.
dengan pemimpin juga gitu. Kita bisa karena terbiasa. Boleh. 50. Nah, jadi dalam dalam cerita ini kita bisa ambil bahwasannya orang profesional ini mampu mampu bisa menyaring apa yang dia ingin dengar, apa yang ingin dia lihat gitu. Jadi orang profesional ini kan ini seorang pembasket profesional meskipun dikasih kata-kata negatif gitu kan teman-teman, dikasih ejekan, ledekan, tapi dia fokusnya itu hanya ya tugas saya memasukkan bola ini ke keranjang gitu. Bukan tugas saya ini mendengarkan orang-orang yang membuli gitu loh. Nah, jadi pemimpin ini harus memiliki sikap profesional. Ini ada true story apa yang saya lakukan, apa yang saya alami gitu kan teman-teman. Dulu ini sedikit curhat. Jadi saya karena pemain basket juga kan dulu. Ada nih teman saya apa teman saya yang baru aja putus cintanya, kandas gitu kan. Nah, setelah itu kan kita turnamen tuh. Lagi turnamen, dia gak fokus tuh kenapa gitu kan. Pelatih saya kan nanya ke dia, kenapa kamu gak fokus gitu. Oh mohon maaf, saya baru putus cinta katanya gitu kan. Nah, ini kan salah satu tindakan yang tidak profesional teman-teman. Apabila permasalahan di luar terjadi, ketika kita masuk ke lapangan, itu harus dilupakan masalah di luar. Yang harus dilakukan yaitu tugas-tugas yang ada di lapangan ya. Kita harus bermain secara profesional gitu kan, secara tidak ada beban ya. Tugas kita bagaimana caranya kita bisa menang gitu. Itu teman-teman. Jadi yang saya tekankan malam ini yaitu pemimpin-pemimpin atau calon-calon leader di masa depan ini harus memiliki sikap profesional. Jangan mencampur adukan gitu kan. Contoh nih misalkan kayak tadi kasusnya gitu kan. Main basket kalah gitu kan. Saya yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Permasalahan dia kandas cinta belum tentu bisa balikan lagi teman-teman. Betul gak? Jadi harus memisahkan antara ini benar nih kata Karini Kartika keren banget. Jangan campurkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Itu harus profesional kita. Masalah luar ketika masuk di lapangan atau masalah luar ketika masuk dalam kantor ya udah gitu kan. Tugas kita menyelesaikan permasalahan yang ada di kantor gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Jadi harus harus profesional teman-teman. Ini calon-calon orang sukses, calon-calon pemimpin yang sukses ini harus bakal memiliki sikap profesional itu. Itu teman-teman. Nah, jadi selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan di dalam posting teman-teman. Yang pertama ada menggunakan kalimat satu arti, yang kedua menggunakan kalimat santun, yang ketiga menggunakan kalimat pasif, dan yang keempat menggunakan fakta universal. Karini mulu perasaan dari tadi Pak Rahmat. Mohon maaf ya, jawabannya yang relevan bukan bukan ini ya, bukan apa memilah-memilih, tapi yang relevan ya Karini itu gitu loh. Oke, mungkin kalian ada yang tahu nih kalimat satu arti itu apa sih gitu? Atau kasih Yuliani deh, Yuliani ini saya gak ada feedback jadi kayak ngomong sendirian gitu kan gak seru nih. Mungkin Kak Siti bisa berbicara gitu sedikit. Masih di mute ya atau gimana? Oh boleh deh di kolom chat deh, di kolom chat teman-teman. Apa itu kalimat satu arti? Kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda. Ya, betul. Ini Supriana, betul sekali. Jadi, kalimat satu arti ini ialah kalimat yang tidak mengandung unsur ambiguitas atau mendua. Tahu kan mendua? Ya, kalimatnya nggak selingkuh gitu loh.
Jadi kalimatnya nggak selingkuh, jadi mengandung tidak mengandung unsur ambiguitas. Nah, contoh kalimatnya ini, contoh kalimat banyak arti nih. Kamu dari mana gitu kan? Ya dari mana tuh yang tadi sore, yang tadi siang, atau yang tadi pagi gitu kan? Banyak. Itu kan ambigu gitu kan. Jadi nggak spesifik gitu loh. Contoh deh, misalkan kita mempresentasikan mempresentasikan bisnis kita nih misalkan. Baik Bapak Ibu, bisnis yang kami jalankan ini menawarkan banyak kopi gitu kan. Segmentasi pasarnya ialah anak milenial. Nah, ini mengandung unsur ambiguitas juga gitu. Anak milenial yang seperti apa gitu loh. Yang di mana gitu. Itu kan harus lebih spesifik gitu. Jadi, misalkan kalau yang kalimat yang tidak mengandung arti ganda atau ambiguitas gitu kan, segmentasi pasarnya ialah anak milenial yang hidup di perkotaan atau kota besar dan juga mengikuti tren masa kini dan menggunakan smartphone-nya untuk transaksi. Yang itu kan jadi lebih spesifik gitu. Nah, bagaimana caranya kita tidak menggunakan kalimat yang ambigu itu? Caranya yaitu kita harus mengenali apa yang ingin kita ucapkan, apa yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau kalimat yang ambigu itu tidak akan memforcing orang atau tidak akan menginfluence orang karena orang itu bukannya terinfluence gitu, yang ada bingung gitu kan. Kamu dari mana? Ya yang mana gitu loh. Yang tadi sore, yang tadi siang atau tadi pagi gitu loh. Gitu teman-teman. Nah sekarang, nah itu dari tadi benar gitu kan. Dari mana? Dari tadi ya benar juga gitu loh. Nah itu kan kalimat yang ambigu gitu loh. Jadi ya harus spesifik lah nanyanya gitu kan. Terus harus spesifik apa yang ingin disampaikan sehingga orang itu terinfluence, bukan jadi bingung gitu. Nah selanjutnya yaitu menggunakan kalimat santun. Ada yang tahu nih kalimat santun itu apa nih? Boleh di kolom chat lagi. Oke, saya tunggu jawabannya. Apa yang kalian tahu tentang kalimat santun? Kalimat yang penggunaan katanya baik, tidak menyinggung. That's right, tuh Rini Kartika. Terus ada lagi, Mas Aji benar adik kandung Pak Sandi. Oh, nanti itu jawabannya bisa dipertanyakan. Nah, kalimat yang penggunaan katanya baik tidak menyinggung. Ada lagi? Ada lagi? Ayo kita berdiskusi malam ini. Ini bisa banget ya, ngomong-ngomong ini bisa banget nih yang bikin jadwal ruang tunggu Sandi Nation ini. Karena mungkin kalau hari Sabtu kan mengganggu para ini ya, para anak-anak yang ingin malam mingguan ya. Dan bisa bisa juga ini dijadikan kayak sebelum ketemuan orang tuh, sebelum ketemuan pacarnya gitu kayak sayang aku kemarin ikut ruang tumbuh loh sama Sandy Nation gitu kan hari Jumat, jadi ada topik gitu kan, orang yang nggak bisa bikin topik ini bisa jadi bikin topik sama pacarnya nih. Kemarin aku belajar bareng sama Sandy Nation tentang the power of kata-kata, jadi topik deh, itu bisa jadi pembicaraan. Nah, ini dari Dea Putri Andini. Kalimat yang diucapkan atau ditulis dengan sopan, menghormati orang lain, dan tidak mengandung kata-kata kasar atau merendahkan. Ya, betul sekali. Kalimat aku dan kamu menjadi kita, Mas. Wow. Saja nih, langsung dengan nada tegas tapi tidak lugas. Kalimat yang tidak menimbulkan lawan bicara tersinggung. Kalimat yang nanyain privasi padahal baru kenal. Kalimat yang berusaha dan tidak menimbulkan konflik. Wah, banyak banget nih. Ini seru nih. Kita kita diskusi gini aja santai gitu kan, gak kaku formal gitu. Jadi kalau kaku formal kan ke kitanya juga ngantuk ya teman-teman ya. Nah, di dalam jawaban kalian semuanya benar teman-teman. Tapi dalam dalam konteks PowerPoint ini, jadi kalimat santun ini kalimat yang intinya tidak menggurui orang gitu. Contoh kalimat tidak santun di sini, tahukah Anda gitu kan. Ini seolah-olah menganggap audiens atau menganggap orang yang mendengarkan kita ini merasa lu tuh gak tahu gitu kan. Gue yang paling tahu.
nih dikasih tahu sama gua, gitu kan istilahnya kayak gitu. Tapi kalau kita ganti mungkin dengan kalimat, contoh misalkan ini kan, tahukah Bapak Ibu semua bahwa Indonesia ini di tahun 2020 sampai 2030 akan memasuki bonus demografi. Itu kan seolah-olah menggurui orang, yang menggurui audiens, menggurui orang yang membaca tulisan kita gitu kan. Tapi kalau kita ganti dengan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia di tahun 2020 sampai 2030 akan memasuki bonus demografi. Kan lebih enak kan teman-teman? Sebagaimana kita ketahui, meskipun audiensnya tidak tahu sebelumnya ataupun tahu, itu merasa tidak digurui gitu loh. Nah, kenapa kalimat santun ini sangat sangat penting teman-teman? Contoh deh, misalkan saya first date sama seseorang gitu kan. Terus saya merasa menggurui dia gitu kan, angkuh atau apa sebagainya. Apakah dia merasa, apakah orang itu akan terbuka kepada kita? Enggak kan teman-teman. Jadi kalau kita sopan santun akan membuat orang itu semakin terbuka kepada kita, semakin nyaman, semakin ceritanya semakin terbuka gitu kan, bisa menggali lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau kita menggurui dia gitu kan, kayak sok paling pinter lah istilahnya gitu kan, mungkin kayak kata orang kayak apaan sih ini orang itu kan, sok paling iya aja gitu, akan memprotek dirinya sendiri gitu kalau kita udah menimbulkan kesombongan seperti itu. Jadi uh, yang harus uh, yang harus diperhatikan dalam porsi ini yaitu menggunakan kalimat santun gitu. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, sepertinya Kang Ajay ada gangguan di jaringannya. Ya, kita panggil bareng-bareng supaya Kang Ajay masuk lagi ya. Sebentar, sebentar. Mana ini Kang Ajay ya? Sepertinya jaringan di Sukabumi sedang tidak baik-baik saja. Ya, ini kemungkinan besar gangguan sinyal. Halo, Kang Ajay. halo teman-teman. Halo. Masuk nggak suara saya? Halo, Masuk, Jay. Masuk, masuk, masuk. kameranya ada nggak? Masih hitam, Jay. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, bukan ghosting tiba-tiba menghilang gitu ya. Ini jaringannya nih, mohon maaf nih, gak stabil ini. Saya bukan tipe-tipe Aduh, orang ya. ghosting ya teman-teman. Lagi nyaman-nyamannya ditinggal gitu kan, di ghosting gitu kan. Enggak, sorry sorry sorry. Ini jaringannya ya, aduh. Insya Allah. Lanjut yuk, Kang aja yuk. Lanjut yuk. Yuk, kita lanjut. Nah, mungkin teman-teman Yuk. ini kita lanjut ya. Sorry nih, bukan ghosting ya, ini jaringannya ya. Sip, sip, sip. Ini ya nih saya tanya nih, tadi ada yang tahu nih antara kalimat pasif dan kalimat aktif apa itu bedanya?
Udah ada yang jawab belum Kak Yuli? Sebentar ya, soalnya tadi pada nyariin Kang. Aduh, katanya Kang Oh, Ajay nyariin gimana? ya? Katanya. Oh, Saya maaf. kira kata saya kira saya nge-lag, ternyata katanya dari Kang Ajaynya. Aduh, lanjut dong buat Kak Ajay. Apa sih yang enggak? Waduh, Ada. serem ya. Ayo, siapa yang tahu apa itu kalimat pasif, apa itu kalimat aktif? Kalau dari Yuli pribadi sih kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya itu di hmm, di depan ya. Kayak Kalimat di apa? sini Kalimat. aktif ya, Ya, di belakang gitu. Buku dibaca saya. Itu kalimat pasif. Kalau kalimat aktifnya itu saya membaca buku. Jadi eh, kalimat pasif dan kalimat aktif itu bedanya di subjek sama objeknya aja sih kamu menurut aku ya. Ayo kita cek. iya, ya betul betul Kak Siti. Jadi kalau kalimat pasif itu menempatkan subjeknya itu di belakang, sedangkan kalimat aktif itu menempatkan subjeknya di depan. Jadi contoh kalimat pasifnya kan buku dibaca saya, contoh kalimat aktifnya saya membaca buku gitu kan. Nah, kenapa di dalam forcing ini di dalam forcing ini tidak diperkenankan untuk menggunakan kalimat aktif. Kembali lagi tadi kalau kita korelasikan dengan sopan santun gitu kan dengan kalimat santun, eh, contoh kalimat aktif ini itu merasa angkuh gitu kan, apalagi misalkan contoh kalimatnya saya menjalankan bisnis ini sudah lebih dari 5 tahun gitu, itu kan kalimat aktif subjeknya di depan, itu merasa kayak angkuh gitu kan, kayak aku atau saya di depan gitu, apalagi kalau pakai kata aku ya, aku itu kayak lebih, kalau menurut saya ini point of view saya, jadi kalau kata aku itu lebih apa ya, lebih kurang gitu digunakan. Kalau saya itu lebih suka menggunakan kata saya gitu daripada aku gitu. Jadi kalau kata aku itu mungkin, kalau mungkin sama 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 pacar atau kalau sama siapapun pasti pakai aku gitu kan. Tapi kalau kalau sama orang yang baru kenal atau belum dekat itu kayak saya pasti menggunakan kata saya gitu. Oh, boleh nih Kak Rehal Bagus. lebih bagus manggil nama aja gak sih Mas? Ya betul, boleh Ya, boleh boleh, boleh. kan, pakai pakai nama sendiri gitu kan, pakai kata saya boleh, tapi kalau kata aku itu nggak disarankan banget sih kalau menurut saya pribadi gitu, karena rasa angkuh aja gitu. Kan tadi Paham. contohnya saya menjalankan bisnis ini sudah lebih dari 5 tahun, itu kan kalimat aktif. Coba kalau kita kalimat pasifnya itu bisnis ini sudah saya jalankan lebih dari 5 tahun, kan itu lebih enak gitu kan, lebih nggak menyombongkan gitu. Kalau kata anak Jaksel sih down to earth gitu kan, tetap rendah hati, jangan menunjukkan siapa siapa diri saya gitu kan gitu. Jadi rendah hati aja, orang-orang pun tahu kok gitu, kak, orang yang hebat dengan orang tidak hebat dari aura-auranya aja udah kelihatan gitu, gak harus menunjukkan nih saya nih gitu kan, nggak usah, tapi harus down to earth atau ya rendah hati gitu, tetap rendah hati. Jadi kalau menggunakan kalimat forcing ini harus menggunakan kalimat pasif gitu. Kalau kalau ingin memforcing orang itu, karena supaya orang itu terbuka dan merasa nyaman gitu, nggak direndahkan ataupun merasa angkuh gitu kan sayangnya itu. Nah, yang keempat, ini yang terakhir ini menggunakan fakta universal. Nah, fakta universal, jadi ketika kalian melakukan forcing atau menginfluence orang, itu harus menggunakan fakta yang universal. Semakin faktanya universal, semakin orang itu akan percaya, akan terinfluence, akan terpengaruhi oleh kata-kata kita, gitu kan. Nah, contoh fakta universal ini kan Swedia uang kartalnya hanya tinggal 2% pada saat ini dengan revolusi cashless yang dicanangkan 5 tahun lalu. Sorry, ini bukan bukan pada saat ini ya. Pada saat 2015. Sorry, ini salah ngetik. Ini, jadi Swedia uang kartalnya hanya tinggal 2% pada
tahun 2015 dengan revolusi cashless yang dicanangkan 5 tahun lalu. Kan meskipun saya nggak tahu gitu kan, atau meskipun Siti nggak tahu, itu kan mudah divalidasinya gitu kan, mudah dicarinya. Kita tinggal cari di Google gitu kan, apakah benar gitu kan, Swedia ini cashlessnya tinggal 2% di tahun 2015. Bisa kan, bisa dicari kan, bisa divalidasinya dengan mudah. Coba kalau saya misalkan menggunakan fakta yang tidak universal gitu kan, misalkan keluar rumah saya ini beloknya harus ke kanan gitu kan, itu kan susah divalidasinya teman-teman. Siti juga gak tahu rumah saya di mana gitu kan, kompleknya seperti apa gitu kan, itu kan tidak tahu teman-teman. Jadi kalian harus menggunakan fakta yang universal gitu, meskipun orang tidak tahu ya, setidaknya memvalidasinya itu mudah gitu, mudah dicari gitu teman-teman. Dan selanjutnya yaitu terima kasih saya ucapkan. Mungkin itu yang kalian harus apa ya, harus pegang sebagai calon-calon pemimpin gitu kan, bagaimana caranya mempengaruhi, bagaimana caranya menggunakan kata-kata gitu. Karena pemimpin itu ialah wajahnya sebuah organisasi, teman-teman. Jadi kalau kalau pemimpinnya yang baik, tidak sombong, tidak otoriter, atau uh, mampu gitu kan, mampu mengkrit orang-orang gitu kan, menyatukan chemistry-nya, yaitu tercermin juga gitu organisasinya, bahwasanya organisasi memiliki iklim organisasi yang positif itu teman-teman. Mungkin itu saja Kak Yuli, saya balikan ke Kak Yuli ya, mungkin ada sesi apa lagi nih habis ini. Silakan Kak Yuli, terima kasih banyak. Oh ya, mohon maaf ya apabila banyak kekurangan, karena ini ruang tumbuh, jadi kita tumbuh bersama-sama gitu. Saya masih belajar juga bagaimana cara menyampaikan sebuah materi gitu kan. Jadi di sini tidak ada yang lebih expert atau apapun, tapi di sini sama-sama kita tumbuh bersama menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih produktif. Oke, Kak Yuli silakan. Saya kembalikan ke Kak Oke, Yuli. baik, terima kasih Kang Ajay. Wah, Kang Ajay abis ini fansnya banyak banget nih kayaknya. Soalnya tadi aja keluar aja langsung dicariin, Kang. Luar Waduh. biasa ya. Makin banyak orang yang tahu, Kang. Semoga makin banyak orang yang percaya dan suka ya. Jadi teman-teman, saya ingin menyimpulkan sedikit bahwasannya apa yang kita katakan itu harus mengandung apa namanya unsur-unsur untuk menginfluence orang lain. Kayak seperti tadi yang Kang Ajay tunjukkan itu gambar terorisme. Tadinya awalnya baik, orang itu baik ya Kang ya. Cuma Ya, betul. karena dia dipengaruhi, diajak untuk hal-hal yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, maka dia berubah dari perkataan bisa merubah perilaku dan tindakan orang lain. Jadi memang the power of kata-kata itu sangat luar biasa. Nah, setelah ini teman-teman, kita akan membuka sesi tanya jawab. Siapa nih fansnya tadi? Kita buka sesi tanya jawab. Ada batas, Raise ada hand batas waktunya boleh. nggak? Siapa yang mau raise hand? Yang mau bertanya silakan, mau di kolom chat silakan, mau raise hand silakan. Oke, Wyatt. Berproses bersama ruang tumbuh, benar. Kita berproses. Ada yang ingin bertanya atau kepoin Kang Ajay Itu biar ada makin suka Kang Siti Ajay, Amira katanya mau boleh. bertanya. Atau ada yang Siti mau Amira. sharing, Kang saya tuh tadinya tuh orangnya baik-baik aja gitu kan, terus ketemu lingkungan yang itu perilaku itu gimana ngatasinnya, boleh. Kang ya, ini ada yang raise hand. Ini dari kakak senior kita ini Kang. Agak Siti ngeri ini Amira. ya. Iya ini cutting kita ini, senior kita. Takut saya. Oke, baik. Kak Amira, boleh langsung sampaikan pertanyaannya. Ini bisa di-unmute gak atau di-mute? Wait. Kang aja nge-lag ya?
Oke, baik sebentar. Mimin bisa Bisa gak sih? Masih di unmute ya? Wait. Mir, bentar. Ini bisa di mute gak? Mana host? Ini kayaknya Siti Amirnya masih di mute deh. Siti. Siti. Iya. Halo, Kira. Bisa tolong bantu? Oh, aja masih di mute ya itu. Oke, tanya di kolom chat aja katanya. Boleh, boleh. Ayo, siapa yang mau itu ada nanya. Oh, Karini katanya ini udah ada yang nanya. Karini. Mana Karini? Ini Bentar ya. Karehal juga mau nanya. Karehal, Karehal mau nanya apa? Mohon maaf ya, tadi Bentar belum. ini. Ada Karini, izin bertanya bagaimana caranya kita menarik perhatian audiens hanya dengan dari kata-kata. Oke, terima kasih kepada Karini Kartika atas pertanyaannya. Jadi ya izin menjawab ya. Jadi yang saya tadi sampaikan, millennials ini tentunya kaum kaum millennials itu span of attention atau apa rentang perhatiannya itu 10 menit pertama gitu. Jadi kita harus cepat atau gercep gitu dengan kata-kata, kita harus bisa memasukkan atau menginfluence atau menarik perhatian audiens dengan cara apa? Yang pertama kan kalau dari public speaking itu yang pertama ada intonasi gitu kan. Intonasinya itu harus, penekanannya itu harus pas gitu. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan, itu kan mengundang audiens kayak, weh ada apaan nih gitu kan, dengan intonasi seperti itu. Jadi tidak hanya dengan kata-kata, dengan intonasi pun bisa gitu hari ini. Apalagi ditambah dengan kata-kata yang tadi yang menggunakan kalimat satu arti gitu kan. Em, apa menggunakan kalimat santun, terus menggunakan kalimat pasif, dan tentunya menggunakan fakta yang universal. Itu kan tidak merendahkan orang gitu. Itu tidak menggurui orang, tapi kita mengajaknya berbicara sehingga kalau kita balik lagi tadi, kalau kita apa down to earth atau tetap rendah hati, tidak merasa menggurui orang, itu akan membuka dirinya gitu. Jadi audiens juga akan memperhatikan kita gitu. Jadi kalau misalkan Karin ini sebagai MC atau sebagai apa sebagai speaker menggunakan kalimat aktif itu kan, menggunakan kalimat yang memiliki ambiguitas, itu orang malah bingung gitu dan tidak memperhatikan Karini sebagai speaker. Seperti itu sih Karini. Mungkin ada tambahan dari Karini. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan Karini? Kak Siti Yuliani masih ada? Oke, Karini kalau sudah cukup. Dan selanjutnya siapa nih Kak Siti nih? Kok di unmute sih? Emang iya. Kak Siti Amira mana nih? Ada gak? Aku tanya di sini aja kalau gitu Karini dulu. Kita kan terbiasa dengan lingkungan akademisi yang mana bahasanya pasti banyak soal teori atau istilah yang sangat tidak didengar. Nah, menurut Kang Aja gimana sih
Atau gimana sih caranya kita sebagai speaker memberikan pemahaman dan membiasakan diri untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Oke, jadi kan kalau terkait dengan public speaking, itu ada kata public dan speaking. Nah, kalau kita akan berbicara kepada audiens, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu publiknya atau orang-orang yang akan mendengarkan kita gitu. Kalau orang-orang orang-orangnya atau undangannya akademisi, kita yang menggunakan kalimat akademisi gitu kan, dialektika, tidak mendiskreditkan gitu kan, bahasa-bahasa akademis kan seperti itu. Tapi kan kalau dengan orang-orang yang generasinya generasi baby boomers dan tingkat pendidikannya mungkin tidak lebih tinggi daripada kita, kita menggunakan kalimat-kalimat seperti mendiskreditkan, terus tadi apa kata-katanya yang akademisi gitu kan, itu tidak bisa dipahami sama orang gitu kan. Malah orang-orang desa kayak mungkin apaan sih gitu kan yang diomongkan nggak ngerti. Jadi kalau dalam public speaking itu harus memperhatikan publiknya dulu gitu kan, audiens yang akan kita 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 ajak ngobrol gitu, kalau kita ajak sharing seperti itu. Dan bagaimana cara membiasakannya ya itu bisa karena terbiasa gitu, harus harus dibiasakan kita bisa memilah dan memilih mana audiens yang akan diajak bicaranya, seperti itu sih kalau kalau menurut saya. Kak Siti mungkin ada tambahan dari yang lain nih, boleh boleh misalkan Kang Ajay kurang nih dari segi ini gitu kan, saya ada pengen nambahin atau apa, boleh boleh banget. Gimana Kak Siti Amira, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih Siti Amira atas pertanyaannya. Ini Kak Siti ada batas orang yang nanya nggak atau bebas atau gimana? Oh, 3 pertanyaan, berarti satu orang lagi ya. Saya ini nih, Siti Amira udah, terus ini ada dari Rehal. Bagaimana kita menggunakan retorika dan gaya bahasa untuk membangun koneksi emosional dengan audiens kita? Oke, untuk membangun koneksi emosional tentunya kita harus mengetahui dulu karakteristik seseorang itu. Makanya kenapa tadi saya saya sarankan ketika awal bertemu atau berkenalan dengan orang itu kita harus tetap rendah hati. Itu kita dengan rendah hati itu kita bisa mengobservasi orang tersebut sehingga kita bisa membangun emosional. Misalkan nih kita ngobrol kayak biasa-biasa aja gitu kan dengan rendah hati, sehingga kita bisa mengetahui karakteristik orang tersebut, karena kan dengan kerendahan hati itu akan membuka orang tersebut gitu kan, orang tersebut akan semakin terbuka, akan semakin bercerita banyak gitu kan, sehingga kita bisa melihat karakteristik seseorang tersebut kayak oh kayaknya orangnya ini bisa diajak bercanda nih gitu kan, bisa di kan bercanda tuh misalkan bercanda banyak ya, misalnya bisa bisa sombong gitu kan dengan orang itu dengan konteks bercanda gitu. Itu kan ada orang seperti itu gitu kan, ada juga orang yang dia suka bercanda tapi dibercandain balik itu gak mau. Nah, jadi dengan kita merendahkan rendah hati gitu kan, semakin orang terbuka semakin kita bisa mengetahui lebih dalam lagi orang tersebut. Seperti itu sih Karehal kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari audiens lain, mungkin boleh nih kita diskusi malam hari ini. Audiens lain mungkin boleh kita diskusi malam hari ini. Aku izin menambahkan ya. Boleh, boleh. Ini yang mana nih? Ini suara apa ya? Oke, suara aku ada nggak? Suara saya ada nggak? Mohon maaf. Ada. Tadi itu pertanyaan Kak Rehal itu gimana sih cara kita buat bangun atau retorika bicara kita tuh supaya dapat emosionalnya ke audiens. Dari yang saya pelajari di retorika dakwah MK, kebetulan saya anak komunikasi. Ada yang namanya komunikasi interpersonal.
yang mana supaya kita dapat ngefeel gitu ya ngomongnya sama audiens kita, kita tuh perlu riset dulu nih, perlu tahu dulu nih, ini audiens kita nih siapa, orang tua kah, anak kecil kah, atau remaja. Syukur-syukur kalau anak remajanya itu udah kita kenal ya. Kayak saya ngobrol sama Kang Ajay, sama Kak Siti Amira. Saya udah sedikitnya sedikitnya tahu ya, sedikitnya tahu, sedikit banyaknya kenal gitu. Jadi kita tuh ngomongnya bisa enak gitu. Backgroundnya saya tahu Kang Ajay ini atlet basket, terus ketua BEM, terus Kang Ajay ini baru lulus kemarin gitu kan. Wakil-wakil. Jadi bisa tahu nih, bisa bisa dapet lah feelnya sama audiens kita. Gunain eh, komunikasi satu arah atau dua arah juga boleh. eh iya Kang Ajay katanya fresh graduate, Masya Allah. Kang Ajay di notice tuh. Aduh, saya jadi malu nih. Jadi itu ya teman-teman bisa, kita tuh harus bisa menembus private zone namanya. Kita tuh harus bisa menembus zona privasi audiens kita. Sama halnya kita ngomong sama bestie-bestie kita. Itu bisa mempermudah kita buat mengambil atau membangun emosional dengan audiens kita. Itu teman dari saya sih Kang Ajay. Tadi tuh ada yang nanya lagi deh kalau nggak salah. Sebentar ya, sebentar. Apa tuh? Riset dulu tuh ada, riset dulu usia, psikologinya, kebiasaan generasinya apa. Kalau nggak tahu, kita bisa tanya-tanya dulu. Iya betul. Betul ya Kang Rahmat ya. Kang Rahmat, Kang Ajay. Ya, betul. Ya, makasih. Aku dikasih Kang Ajay lihat saya dikasih lope-lope nih. Mana Kak Sitinya? Kok tiba-tiba menghilang? Wah, emang nih jaringan Sukabumi sama Banten kayaknya sama deh. Suka-suka gak stabil gitu. Kakak Ajay, kakak Ajay, kakak Ajay. Ih, ini Yuli kemana ya? Bentar deh, saya buka chat box dulu ya, bentar ya. Bentar, bentar, wait, wait. Ini apa kakak Aji kelahiran tahun berapa? Tahun 2020, 2001. Tadi kan sudah ada. Oh, ini ya, sudah ada lagi. Tes Siti Yulian. Gimana Tes Siti nih? Ada yang nanya nih, saya tahun kelahirannya tahun berapa kali 2001? Udah udah kejawab semua. Udah kejawab semua nih. Jadi Atau ada bagaimana yang mau nih? discuss lagi? Udah, bismillah. Betul, ya? Orang Sukabumi, betul Kalau sekali. sudah tidak ada yang bertanya, kita akan cukupkan. Oh iya nih, Kak Rehal, bisa ke Kak Tapi Rahmat ini ada yang memberikan nanya, udah contoh konkret tentang bagaimana kata-kata yang kuat dapat mengubah pandangan atau tindakan seseorang. Ya kan, kalau tadi sudah kita belajar bersama-sama gitu kan. Kata-kata yang kuat itu yang dapat mempengaruhi itu yang pertama tadi menggunakan kalimat satu arti gitu. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi seseorang itu jangan membuat bingung orang dulu gitu. Apa yang ingin kita sampaikan harus detail, harus terus gitu kan dikasih orang itu sehingga orang itu paham gitu apa yang kita ingin sampaikan itu gitu kan. Yang keduanya itu menggunakan kalimat yang santun tadi sehingga orang itu merasa terbuka. Seperti yang tadi saya contohkan sebagaimana kita ketahui gitu kan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Indonesia di tahun 2020 sampai 2030 memasuki bonus demografi. Itu kan lebih enak didengar dan memanusiakan manusia gitu. Tidak ada kata menggurui seperti itu. Kareha. oke, baik. Sudah 4 ya tadi, 4 lebih ya. Makasih Makasih Kak Ajay. Kak Iya Ajay. sama-sama Kakak aja Kak sarjana Rehal. apa? Cari hal tuh. Saya sarjana manajemen. Sama. Sarjana apa katanya Kang? Manajemen. Penerusnya Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Amin. Amin. Sama lagi gitu ya. Oh, samanya.
Oke, baik Oh, teman-teman. Iya sama katanya itu jodoh kita. Ini cowok kan ya? ini Ngeri. cowok apa cewek ya? Oh ya, teman-teman Oke, jangan lupa ya baik diisi teman-teman. absensinya. Wah, kali. Boleh on cam semuanya teman-teman. Kita mau ada sesi foto. Sebentar. Boleh abadikan momen, mungkin teman-teman bisa nge-record atau apapun itu nanti di post di Instastory kalian dan tag Sandy Nation Youth Ambassador, Sandy Nation dan Sandy Nation Jabar. Boleh tag akun saya juga. Nanti saya repost. Wah, ini Kak Siti jaringannya nih udah stabil ya Kak Siti. Halo Kak Siti. Yuk, kita on cam dulu, kita sesi foto bersama. Perlihatkan wajah-wajah ganteng dan cantik-cantiknya. Dari saya ya aba-abanya. Oke. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Oke lagi. Satu, dua, tiga. Lagi, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, makasih banyak. Makasih banyak teman-teman semuanya atas meluangkan waktunya pada malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa bikin Instastory di tag ke Sandy Nation Official dan Sandy Nation Jabar. Bisa juga ke akun saya ataupun akun Kak Siti nanti kita repost. Oke, thank you very much. Mungkin terima kasih Kak Siti ditutup. Oke, mohon maaf tadi saya dibisukan. Terima kasih kepada Kang Ajay dan teman-teman semua. Sampai bertemu di Ruang Tumbuh episode 6 bersama SYA yang lainnya. Tadi kita sudah foto bareng, Q&A sudah terjawab, materi sudah selesai. Maka kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Kang Ajay, terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat malam, rapat Zoom Meet kita tutup. Saya Siti Yuliani, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita masih bertumbuh, kita masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semuanya. See you.